bahwa orang yang berada di majelis ilmu, kata Nabi, sesaat lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Islam itu semuanya bernilaikan pahala. Sampai di dalam kamar mandi, di toilet pun di situ ada pahala. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, Nabi mengatakan, innama ana lakum mithlul walid. Sesungguhnya aku ini bagaikan seorang ayah bagi kalian, kata Nabi. Terdapat orang-orang yang senang membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Diri ini umum, diri fisik bisa diri batin kita. Nabi SAW pernah suatu waktu Nabi mendapati 2 kuburan, kayak bersedih Nabi, berdiam, Rasul diam, Rasulullah melihat, memperhatikan kuburan. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, tahukah kalian, kata Rasulullah, 2 orang ini sahibah hadal qabr, yang punya 2 kuburan ini sedang diadab di dalam kuburannya. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, yang satu ini waktu hidup suka adu domba, dan yang satu ini kalau cawi gak tahu bersih, gak tahu istibro, cewek selesai wudu, selesai, akhirnya apa? Tersisa air kencingnya, gak terasa dia. Ketika sholat ada tetesan kecil, sehingga sholatnya sering tidak sah. Perasaannya ibadah sudah sekian tahun padahal nggak sah. Gara-gara apa? Cawinya nggak beres. Para jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diberi taufik Allah, yang diberi rahmat serta nikmat yang tak terbatas, yang tak pernah berhenti, Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kajian atau berada di majelis ilmu, mesti kita dasari majelis kita dengan niat yang benar, dengan niat yang banyak, mencari ridha Allah, melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, berniat agar supaya ketidakpahaman atau kebodohan hilang pada diri kita, dan juga berniat memikirkan agama yang ada pada diri kita, dan juga hadirkan di majelis ilmu. Pada saat kita berada di majelis ilmu, hadirkan tentang keutamaan bermajelis ilmu, bahwa orang yang berada di majelis ilmu, kata Nabi, sesaat lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadirkan makna itu. Artinya apa? Begitu mulianya rahmat yang Allah berikan kepada majelis ilmu itu besar sekali, sehingga Allah muliakan orang yang hadir di majelis ilmu mendapatkan pahala lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan samping itu kita pikirkan agama yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, sekitar kita. Sudah seberapa kita mengamalkan agama ini, dalam keseriusan dan kesungguhan kita dalam mengamalkan perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Terlebih pada saat zaman sekarang, zaman yang banyak fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Pernah Rasulullah SAW suatu saat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW disebutkan asyrafan Nabi SAW ala utam min utamil Madinah. Pernah suatu saat Nabi SAW berada di satu posisi atau bukit di ketinggian di kota Madinah. Rasulullah SAW memandang ke depan dan berdiam beberapa saat. Rasulullah melihat, memperhatikan rumah-rumah. Utam min utamil Madinah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, hal tarawna ma ara? Apakah kalian tahu atau apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Kata Nabi SAW, inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatar atau kama waqi'il matar. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, melihat kejadian-kejadian atau tempat-tempat fitnah
itu akan masuk di celah-celah rumah kalian. Seperti halnya air hujan, air tetesan hujan turun menetesi masuk ke rumah-rumah kalian. Nah, hadis ini menggambarkan bagaimana Nabi SAW bisa melihat sesuatu yang jangka panjang. Dalam istilah ilmu Anbiya, Rasulullah SAW merupakan di antara mukjizat Rasulullah SAW mengetahui apa yang akan terjadi, akan datang, baik secara waktu atau secara pandangan. Jadi Nabi SAW kalau kita melihat ukuran kira-kira radius berapa meter ke depan. Tapi kalau Nabi SAW nggak ada batas melihatnya itu. Maka pada saat Rasulullah berada di atas bukit melihat begini, melihat ya. Kemudian Nabi bertanya, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Rasulullah. Ya, sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Sahabat semakin penasaran, apa yang dilihat oleh Nabi? Nah, ini namanya apa? Al-mughayyabat, hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib. Bahkan Nabi SAW mengetahui dari segi waktu, dari 1400 tahun yang lalu, lebih bahkan Nabi sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi Rasulullah sudah mengetahui. Dan juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis bahwa Syama'il Muhammadiyah, pandangan Rasulullah, penglihatan Nabi ini tidak seperti penglihatan kita. Kalau kita melihat hanya ke depan, pada saat mata kita melihat, itu yang terlihat. Tapi kalau Rasulullah SAW melihat yang ada di belakang seperti melihat apa yang di depan. Jadi gimana itu? Apa yang terjadi di belakang Rasulullah tahu. Nah, pada saat Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ya, tahukah kalian apa yang akan terjadi, apa yang akan aku lihat? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Inni la ara. Sesungguhnya aku melihat, kata Nabi. Atau dalam arti kata lain, di sini diartikan oleh sebagian ahli ilmu, saya mengetahui, kata Rasulullah. Apa itu? Mawaqi'al fitan. Terjadinya, turunnya fitnah-fitnah itu nanti akan turun khilala buyutikum, masuk ke rumah-rumah kalian, di antara celah-celah rumah kalian, seperti halnya turunnya tetesan air hujan ke rumah-rumah kalian. Nah, ini diartikan oleh sebagian ahli ilm, yang dimaksud dengan tetesan air hujan itu adalah sekarang sudah terjadi. Apa itu? Sinyal handphone ini. Nah, ini sudah sampai, ya, apa yang diisyarahkan dalam hadis ini sudah sampai. Oleh karena itu, sinyal-sinyal yang masuk ke rumah-rumah itu mari kita isi dengan hal-hal yang baik, yang positif. Nah, seperti ini, ya, ada kegiatan majelis ilmu, di video, di shooting, diambil, di dokumen, kemudian disebar. Untuk apa? Supaya yang bisa diambil oleh umat sekarang sudah di sini semua, itu ada ma'rufnya, ada kebaikan-kebaikan yang bisa diambil oleh manfaat yang diambil oleh umat. Tidak semuanya isinya maksiat. Dan kenyataannya yang paling banyak, yang lebih banyak masih ada tetap saja maksiatnya. Nah, ini yang terjadi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati sekarang pada saat kita mengikuti media sosial. Nah, kita lihat sekarang, saksikan baik di Facebooknya, di mana-mana banyak fitnah-fitnah yang terjadi menimpa umat ini. Sudah yang selagi viral sekarang apa? Di antaranya sudah terlihat ujaran-ujaran kebencian, bahkan diungkapkan yang mengaku dirinya sebagai ulama mengatakan apa? Ahlul bait di Indonesia itu enggak benar. Para Bani Sadatul Alawiyin itu enggak benar. Diadu domba antara para habaib dengan para ulama. Nah, ini jangan sampai kita masuk di situ. Biarkan mereka yang sudah melakukan itu, kita tinggalkan. Dan saya serukan dari majelis ini, apabila kita mendapati konten-konten yang berkaitan dengan hal itu, lebih baik lewati saja. Ya, itu para habaib, para keturunan Rasulullah yang mengaku-ngaku Rasulullah, itu enggak benar. Nah, itu sudah, tinggalkan saja. Kenapa? Enggak usah diikuti. Kenapa?
kita yang sudah cinta kepada Ahlul Bait, guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita yang sudah mencintai dan memuliakan para Ahlul Bait, sudah itulah yang kita ikuti. Yang baru-baru sekarang ini yang mengatasnamakan dirinya ulama, kiai, Habib ini enggak benar, Habib itu enggak benar, itu tinggal sudah. Kenapa? Karena nanti takut bergeser. Apa yang sudah kita rasakan mahabbah ini takut bergeser. Inilah sekarang fitnah-fitnah yang sudah diisyarahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah terjadi. Oleh karena itu kita perlu waspada terus. Jangan sampai kita menjadi korban dari fitnah-fitnah ini sehingga kita terganggu dalam melaksanakan ibadah, timbul keraguan apakah betul Ahlul Bait itu ada atau enggak dan sebagainya. Nah, kita tinggalkan itu semua. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan meneruskan kajian fikih ibadah sampai pada bab masih tentang babul istinja ya. Ini kita tandai babul istinja. Jadi kita mengkaji babul istinja ini sangat penting karena Islam itu ya, semuanya bernilaikan pahala. Sampai di dalam kamar mandi, di toilet pun di situ ada pahala. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, Nabi mengatakan, innama ana lakum mithlul walid. Sesungguhnya aku ini bagaikan seorang ayah bagi kalian, kata Nabi. Fa idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id fala yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha li gha'itin wala baul. Maka pada saat kalian di antara kalian pergi ke tempat buang air besar atau kecil, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan juga jangan membelakangi arah kiblat tatkala buang air besar atau air kecil. Dan barang siapa dan beristinjalah, kata Rasulullah, falyastanji bi thalathati ahjar, dan beristinjalah dengan menggunakan 3 batu. Dan beliau juga melarang beristinja dengan menggunakan kotoran hewan yang telah kering dan dengan tulang, dan beliau melarang beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Subhanallah, ini para jemaah, kalau kita perhatikan, kita ingat ya Rasulullah, sampai hal-hal seperti itu Nabi perhatikan kita. Ya, jangan sampai istinja dengan tangan kanan, jangan sampai menghadap kiblat. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini memang umat yang paling mulia. Sikap di kamar mandi pun kita diajari cara yang paling mulia. Jadi di situ ada pahala kalau kita amalkan. Baik, para jemaah, sampai kepada bab rukun-rukun istinja. Jadi dalam istinja itu ada rukunnya. Ada rukunnya. Kemarin kita membahas tentang beristinja dari najis yang basah hukumnya adalah wajib dan boleh ditunda. Tidak wajib langsung beristinja setelah buang air kecil atau besar, kecuali jika akan menunaikan sholat, maka wajib segera beristinja. Dan juga beristinja dari najis yang basah hukumnya adalah wajib bagi selain para nabi. Ini faedah. Adapun bagi para nabi, hukumnya adalah tidak wajib. Kenapa? Karena air kecil dan air besar yang keluar dari diri nabi hukumnya adalah suci. Subhanallah, Wassalamualaikum Muhammad. Rasulullah kalau buang air besar, air kecil enggak najis Rasulullah. Khusus memang, enggak sama dengan kita. Begitulah para nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya memang kalau kita baca kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kalau beristinja, para jemaah, kalau buang air besar, itu sisanya enggak ada. Kotorannya itu enggak ada. Terus kemana? Nah, itulah pertanyaannya. Ada sebagian rebutan sama bumi, jadi diambil sama bumi. Kalau kita baca, enggak ada Rasulullah SAW sisa kotorannya Rasulullah, enggak ada. Subhanallah, ya, keringatnya saja wangi dan seterusnya. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi kotorannya suci, jadi enggak wajib bagi Rasulullah. Kalau kita wajib pada saat mau melaksanakan sholat. Kalau enggak melaksanakan sholat, masalah darurat, enggak wajib, enggak apa-apa, tunda istinjanya, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mau sholat, jadi wajib. Nah, tapi ya kalau ini maksud saya dalam suasana darurat, artinya enggak dosa, semua enggak langsung istinja itu enggak dosa gitu.
Tapi ya kalau semuanya ada, air ada dan lain sebagainya, untuk alat kebersihan ada, ya jangan ditunda gitu ya. Nah, rukun-rukun istinja ini ada 4. Masya Allah. Jadi rukun itu bukan hanya pada sholat, istinja pun juga ada rukun. Masya Allah. Pertama apa rukun istinja? Mustanji. Mustanji itu adalah orang yang beristinja. Yang kedua, mustanja minhu. Apa mustanja minhu? Yaitu tempat, yaitu najis yang keluar. Itu namanya mustanja minhu. Najis yang keluar. Yang ketiga, rukun istinja adalah mustanja fihi. Apa mustanja fihi? Yaitu tempat yang dibersihkan, yaitu dubur dan kubul. Nah, jadi tempat yang bersih itu kan namanya mustanja fihi. Dan yang keempat, mustanja bihi. Mustanja bihi adalah alat yang digunakan untuk beristinja. Apa niku? Air atau batu. Atau batu. Itu namanya digunakan untuk beristinja. Nah, sekarang kalau debu, bukan untuk beristinja debu. Loh, kok boleh bertayamum dengan debu? Itu bukan untuk menghilangkan najis. Untuk menghilangkan najis, tapi untuk supaya kita diperbolehkan untuk sholat, baru tayamum pakai debu. Tapi kalau alat untuk beristinja itu cuma 2, air atau batu. Nah, atau air atau batu. Nah, kita lihat sekarang ya cara beristinja. Kok sampai ngajari cara beristinja? Ini Rasulullah yang ngajarin. Nah, kan hal-hal seperti ini kadang-kadang sudah dapat perhatikan. Kalau nggak benar cara beristinjanya, otomatis cara bertoharohnya salah. Kalau cara bertoharohnya salah, ya sholatnya juga salah karena nggak sah. Ya. Baik, terdapat 3 tingkatan di dalam beristinja. Cara yang paling afdol pertama. Nah, cara yang paling afdol atau utama yaitu dengan memakai batu, atau sekarang mungkin lebih gampang lagi, tisu. Pakai batu atau tisu terlebih dahulu, kemudian menggunakan air. Ya, kemudian menggunakan air. Batu atau tisu, kemudian menggunakan air. Dan cara ini yang paling afdol. Paling afdol dikarenakan apa? Dikarenakan beberapa sebab. Pertama, apa sebabnya kok afdol? Menggunakan tisu dulu kemudian air. Kenapa kok afdol? Ya, batu dulu atau tisu dulu kemudian air. Kenapa kok afdol? Karena pertama, agar tangan tidak langsung menyentuh najis yang keluar. Subhanallah, kita ini dimuliakan oleh Allah. Agar supaya tangan kita yang kita gunakan untuk istinja itu enggak langsung menyentuh kotoran. Nah, itu yang pertama ya. Kalau langsung air kan menyentuh kotoran. Nih, ya, walaupun kita tidak menggunakan ini terus menerus, sesekali sunnah ini kita amalkan. Menggunakan batu dulu atau tisu dulu kemudian air, walaupun sekali amalkan. Jadi kita amalkan, coba nanti. Jadi batu atau tisu, setelah itu air. Jadi nggak langsung menyentuh kotoran. Ini karena itu disebut dengan paling afdol. Yang kedua, agar lebih bersih dalam beristinja. Kenapa? Karena perkara ini dalam perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuji kaum yang tinggal di perkampungan Masjid Quba di kota Madinah. Bani Auf di kota Madinah, dikarenakan mereka tatkala beristinja menggunakan batu terlebih dahulu sebelum menggunakan air. Kalau kita pernah ke Madinah, di sekitar Masjid Quba itu banyak kebun-kebun korma. Kenapa? Banyak air dari dulu di situ. Nah, orang-orang di sekitar kampung Quba itu ketika Rasulullah SAW datang hijrah dari Mekah ke Madinah kan singgah di kampung Quba. Kemudian sholat pertama Rasulullah di situ. Nah, orang-orang penduduk Quba ketika beristinja menggunakan batu dulu, kemudian air. Nah, peristiwa ini dipuji oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam surat Taubat ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya kata Allah, yakni di dalam Masjid Quba, terdapat orang-orang yang senang membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Diri ini umum, diri fisik bisa diri batin kita.
Nah, orang-orang Kuba itu ketika beristinja mesti menggunakan batu dulu kemudian air. Maka dipuji oleh Allah. Dan mereka pertama kali mengamalkan sunnah ini. Itu kenapa menggunakan batu terlebih dulu kemudian air disebut paling afdol. Kalau kita menggunakan ini berarti apa? Berarti kita masuk orang yang dipuji oleh Allah. Kalau menggunakan batu terlebih dahulu kemudian air. Ya, yang kedua, cara beristinja yang kedua dengan memakai air saja. Nah, maka cara ini lebih utama daripada memakai batu atau tisu saja. Kenapa? Karena air dapat menghilangkan zat najis dan bau. Ini keterangannya di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Wal iktisar 'alal ma' afdal minal iktisar 'alal hajar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, beristinja dengan memakai batu atau tisu saja tanpa menggunakan air. Wah, ini sudah mentok ini. Karena kita bisa saja kita akan dihadapkan dengan situasi seperti ini. Mungkin nggak ada air, ya, maka kita harus menggunakan batu tanpa menggunakan air. Ini hukumnya apa? Sah juga, nggak apa-apa. Jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Namun hati-hati, kalau kita istinja dengan batu ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya ditentukan oleh syariat. Ya harus suci diantaranya dan sebagainya. Kemudian cara beristinja di atas dijelaskan oleh Imam Ibn Ruslan di dalam syairnya, wa sunna bil ahjari thummal ma'i yuzzi'u ma'un aw thalathu ahjaru yungi biha 'ainan wa sunnal itar walau bi atrafi thalathin hasal bi kulli mashatin li sa'iril mahal. Ini ya, referensinya ya. Kemudian beristinja dengan menggunakan air lebih utama daripada menggunakan batu atau situ. Kenapa? Karena air dapat menghilangkan zat najisnya yang bekasnya, kecuali pada dua masalah. Nah, di dalam fikih itu begitu para jemaah. Jadi selalu ada kecuali pada dua masalah. Maka beristinja dengan memakai batu atau tisu lebih utama daripada menggunakan air. Dalam keadaan apa ini? Pertama, satu, bagi seseorang yang merasa ragu di dalam hatinya, apakah boleh beristinja dengan menggunakan batu atau tisu? Ragu dalam hatinya. Masa istinja kok pakai batu boleh? Ragu dalam hatinya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini justru dia lebih baik mengistinja dengan menggunakan batu. Kenapa? Karena keraguannya tadi. Kenapa? Syariat mengajarin boleh. Kenapa kok ragu? Nah, ayo lawan itu sifat ragu. Maka dalam kondisi seperti ini lebih baik menggunakan batu. Nah, kenapa? Agar sifat keraguannya ini hilang, maka disunahkan baginya untuk beristinja dengan batu atau tisu. Nah, makanya jangan ragu. Biar nggak lebih utama pakai batu, ya, pakai air. Ya. Nah, itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, lebih utama menggunakan batu atau tisu bagi seorang dalam hatinya kurang senang beristinja dengan menggunakan batu atau tisu. Ya, maka disunahkan baginya untuk beristinja dengan batu atau tisu demi melawan hawa nafsunya. Jadi ini kita diajarkan para jemaah bahwa setiap kita mengamalkan perintah syariat itu bukan dengan nafsu tapi dengan wahyu. Nah, walaupun itu soal-soal urusan di toilet, wahyu. Ya, wahyu, ada perintah dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian benda yang sah digunakan untuk beristinja. Ini kriteria benda yang sah digunakan untuk beristinja ada 4. Ya, pertama, benda tersebut suci, tidak terkena najis. Ya, ini batunya harus suci. Nah, sekarang kalau batu-batu di kebun-kebun atau di sungai, suci apa najis? Selama kita tidak melihat itu ada najis, ya suci. Nah, jadi jangan dianggap najis, ya suci sudah. Karena nggak ada tanda untuk najis. Pertama harus suci. Yang kedua, benda tersebut padat bukan cair. Ya, kalau cair beda. Ada cair selain air ada. Nah, nggak boleh. Harus padat. Kemudian yang ketiga, benda tersebut mampu mengangkat atau menghilangkan najis. Karena itu tidak sah jika memakai kaca. Dalam bahasa Arabnya itu mumallas. Nah, mumallas. Kalau diteteskan air, airnya langsung lewat gitu. Kalau kaca kan langsung lewat. Mumallas namanya. Jadi menggunakan kaca nggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa menghilangkan najis.
Kemudian yang keempat, benda tersebut bukan termasuk barang-barang yang dimuliakan. Seperti apa? Kertas yang di dalamnya terdapat tulisan ilmu agama, nggak boleh. Sebagai ganti tisu, nggak boleh. Ya, atau roti yang kering, nggak boleh, haram. Ya, digunakan untuk kan memenuhi syarat. Iya, keras dan bisa mengambil nasi, mengambil kotoran. Tapi apa? Tapi mulia, roti nggak bisa digunakan untuk beristinja. Nah, jika syarat-syarat ini terpenuhi maka hukum istinja sah, dan apabila tidak terpenuhi maka tidak sah istinjanya. Dan di dalam hal ini maka dapat diketahui bahwa istinja dengan menggunakan daun, kain atau kayu dan benda lainnya yang memenuhi 4 syarat di atas tadi hukumnya sah. Kain, ya, tisu kan tadi memenuhi syarat, atau kain memenuhi syarat, sah. Nah, apa tadi kriteria pertama? Tidak terkena najis, bukan cair, dan bisa menghilangkan benda najisnya, dan juga bukan perkara-perkara yang muhtaram. Nah, kain tapi muhtaram, ada kain sobekan sorban masalah, kita ambil buat istinja, ya nggak boleh. Ya, atau sejadah nggak boleh, atau benda-benda makanan yang kering nggak boleh, dan seterusnya. Syarat-syarat beristinja dengan menggunakan batu atau sejenisnya ada 8. Allah, ya, 8 syarat. Pertama, harus memakai 3 buah batu atau sejenisnya. Jadi bukan 1 batu, 3 batu atau sejenisnya. Sejenisnya. Dan boleh juga memakai 1 batu jika memiliki 3 bagian permukaan. Boleh. Ya, ini agak besar, ada 3 permukaan atau 3 sudut, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahana Rasulullah an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw nastanjiya bi aqalli min 3 ahjar. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami, ini kata sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap ke arah kiblat tatkala buang air besar atau kecil. Hati-hati, ya. Melarang Rasulullah SAW kita ketika membuang air besar atau kecil menghadap ke arah kiblat. Dan Rasulullah melarang beristinja dengan tangan kanan, kecuali darurat, beda, ya, lain halnya kalau darurat. Dilarang menggunakan istinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3. Nah, melarang, kecuali tadi batunya ada 3 sudut atau 3 permukaan, boleh. Kecuali bekas yang tidak dapat dihilangkan dengan batu, ini dimaafkan. Sulit, ya, ada posisi yang mohon maaf tempat keluarnya najis, dubur atau kubur, sulit disentuh oleh batu, nggak bisa dia, nggak bisa kesentuh, itu dimaafkan, ma'dzur. Nah, inilah makanya kita kemarin terangkan, ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksa, tapi kalau sudah usaha dulu, ya, sudah mau dibersihkan nggak bisa, nggak kesentuh, maka dimaafkan. Ya, bekas yang tidak dapat dihilangkan dengan batu atau disebut dengan al-iqa. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya dengan 3 buah batu atau 1 batu jika memiliki 3 bagian permukaan, atau disebut dengan al-itar. Al-itar ini ganjil, ya. Berikutnya, najis yang dibersihkan tersebut belum kering. Ini syaratnya. Najis yang kita mau istinja dengan batu itu syaratnya harus belum kering, ya. Yang sekiranya masih bisa dibersihkan dengan batu. Jika seluruh najis atau sebagiannya telah kering, maka wajib istinja dengan menggunakan air, nggak bisa dengan batu. Nah, syaratnya harus sebelum kering. Yang keempat, najis tersebut tidak berpindah tempat dari posisinya, dari dubur atau kubul. Nah, ini harus tidak boleh berpindah. Kalau sudah pindah nggak bisa. Nah, inilah Islam mengajarkan seperti itu. Nah, sampai dalam masalah istinja hati-hati. Yang boleh istinja dengan batu itu dengan syarat-syarat seperti ini. Syarat berikutnya, najis tersebut tidak terkena atau tercampur dengan benda lain, dengan air atau debu. Betul-betul memang najisnya itu nggak boleh tercampur dengan debu atau benda lain. Syarat keenam, najis tersebut tidak mengalir ke tempat lain selain tempat keluarnya kotoran. Nah, nggak mengalir. Bisa digambarkan sendiri.
ya. Jadi ini syarat yang keenam. Yang ketujuh, batu tersebut suci, tidak terkena najis, dan yang kedelapan, batu tersebut dapat digosok secara merata. Nah, ya. Dan cara yang paling utama dalam menggunakan batu pada basuhan pertama dimulai dari bagian apa? Dari bagian tempat kotoran sebelah kanan sampai ujungnya, kemudian pada basuhan kedua dari bagian tempat kotoran sebelah kiri sampai ujungnya, kemudian pada basuhan ketiga pada bagian tengah. Begitu Islam mengaturnya. Ya, cara sampai bersih betul itu seperti apa? Diajari di dalam fikih. Dan sunnah-sunnah dalam istinja. Subhanallah para jemaah, di dalam istinja setiap hari kita pasti istinja, ya enggak? Pasti istinja. Namun pertanyaannya, apakah sunnah-sunnah sudah kita kerjakan? Nah, inilah yang membedakan. Amalannya sama tapi pahalanya beda. Ya, kenapa? Karena mengamalkan sunnah dengan tidak. Nah, sunnah-sunnah dalam istinja ini banyak ya, sangat banyak. Pertama, menyiapkan air atau batu di kamar mandi sebelum buang air kecil atau air besar. Nah, kalau sekarang nggak ada batu, ganti tisu, sunnah juga itu, sunnah. Jadi kalau di dalam toilet kita ada tisu, sunnah. Atau batu, sunnah. Jangan dianggap pelengkap pembersihan itu. Ada nilai sunnahnya di situ. Nah, Masya Allah ya. Jadi kalau di dalam toilet harus ada tisu atau batu. Kalau batu, ya sunnah. Menyiapkan air atau batu di kamar mandi. Kemudian berikutnya beristinja dengan tangan kiri, sunnah. Dan jika beristinja dengan tangan kanan, hukumnya apa? Makruh. Makruh beristinja dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri masih bisa, ya, makruh. Dan sebagian ulama mengatakan haram. Bisa beristinja dengan tangan kiri, tapi pakai tangan kanan dia. Ada yang mengatakan, sebagian ulama menghukumi haram. Kecuali jika terdapat udur pada tangan kiri, ya, maka boleh beristinja dengan tangan kanan dan tidak makruh atau tidak haram. Kalau udur, ya, masalah sakit, luka atau apa dan sebagainya. Yang ketiga, sunnah istinja membersihkan bagian dubur dengan jari tengah. Nah, subhanallah, ini kita nggak boleh menjalankan syariat. Nah, karena kita amalkan tiap hari sini. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu. Wah, menjelaskan tentang hak. Dan kita juga tidak boleh malu menjelaskan hak. Ya, pertama, membersihkan dubur dengan jari tengah. Karena lebih sempurna tatkala membersihkan tempat najis. Subhanallah, ini tabiat. Memang secara tidak langsung tempat jari tengah ini apa? Lebih membersihkan saat digunakan pada saat membersihkan najis. Kemudian yang keempat, memegang kemaluan depan dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Ini bagi laki-laki ya. Subhanallah. Ya. Jadi gimana? Memegang kemaluan depan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ini jangan jari tengah, jangan jari tengah kiri, bukan tangan kanan. Ini bagi laki-laki. Kemudian yang kelima, mendahulukan air untuk mencuci kubul supaya tangan tidak terkena najis ketika membersihkan dubur. Jadi jangan langsung dubur, tapi kubulnya dulu. Biasanya kalau kita masuk kamar mandi kan pipis pasti, nggih. Pipis, kemudian ada kotoran. Cara istinjanya, kubulnya dulu dibersihkan. Nanti kubul. Hah? Bukan. Kubul kemaluan. Kemaluan, senjata. Ya, itu dibersihkan dulu, kemudian pantatnya. Jadi kubul dulu dibersihkan. Supaya apa? Supaya enggak kesentuh najis, ya. Kubulnya dulu terlebih dahulu supaya tangan tidak terkena najis ketika membersihkan dubur. Nah, ini jika akan beristinja dengan air, dan jika akan beristinja dengan batu atau tisu, maka sunnah membersihkan dubur terlebih dahulu, kemudian kubul. Jadi kalau menggunakan air, bubulnya dulu dibersihkan, kemudian dubur. Ya, kalau menggunakan batu atau tisu, duburnya dulu, kemudian kubul. Nah, ngerti ya kubul dubur? Tidak menjadi istilah ini. Dalam fikih itu selalu ada kubul, ada dubur. Ya, baik. Baik, kan semua punya kubul dan dubur. Ini mesti dibersihkan tiap hari, dan Islam mengaturnya sampai ke sana. Dan di situ ada sunnah-sunnah yang ada nilai pahalanya. Nah, kita kalau tahu caranya, di situ ada pahala. Subhanallah.
Maka Sayyidina Salman Al-Farisi pada saat diledek oleh orang Yahudi, ya agama kalian masa urusan toilet diajari sedetail seperti itu. Dia dengan bangga Sayyidina Salman Al-Farisi kalau nggak salah. Allamana Rasulullah mengajari kami mulai dari toilet sampai ke Ka'bah, tawaf, itu diajari semua. Lengkap sempurna. Itulah ajaran Islam. Kemudian berikutnya sunnah istinja, terlebih dahulu beristinja terlebih dahulu sebelum berwudu, dan boleh juga beristinja setelah berwudu dengan syarat menggunakan sapu tangan supaya wudunya tidak batal. Seumpama dibalik enggak apa-apa. Jadi supaya wudunya tidak batal. Beda halnya jika akan bertayamum, maka wajib istinja terlebih dahulu sebelum bertayamum. Ya, beda dengan wudu dan tayamum. Kemudian yang ketujuh, memercikkan air pada kemaluan dan celana setelah beristinja. Sunnah. Nah, pernah nggak kita kerjakan ini? Setelah beristinja, memercikkan air pada kemaluan atau celana. Supaya apa? Tidak timbul penyakit was-was dalam hati. Allah. Jadi yang sering muncul was-was. Kadang-kadang setan apa nih yang sering ganggu gini nih. Namanya setan apa? Walhan. Jadi ada nama setan spesialis mengganggu taharah, mengganggu orang wudu, namanya walhan. Kalau spesialis mengganggu orang sholat namanya hanzaf. Jadi yang mengganggu ketidaktentraman hubungan suami istri dan suka tergoda wanita lain namanya setan apa? Dasim. Makanya kalau punya anak laki jangan dikasih nama Dasim. Nama setan itu Dasim. Jadi ada nama. Loh, kok kenal Ustaz nama-nama setan? Iya, kita tiap hari tarung sama setan. Nah, kalau kita kenal, siap. Kata Allah, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan itu bagi kalian musuh, jadikan dia musuh. Dia nyerang terus sama kita serang. Nah, untuk menyerang, kenali ini si A, ini si B, tahu. Jadi kita ketika sholat itu sudah hati-hati. Ini hantaf ini mau nyerang kita ini. Nah, kita harus siap dengan berdoa minta perlindungan pada Allah. Ini hantaf ini akan nyerang ini. Ketika wudu, walhani. Ketika keluar dari rumah mau ke pasar, wah ini hati-hati dasim ini. Ya, mengganggu kita. Nah, semua itu agar supaya sifat was-was di antaranya was-was ini hilang, di antaranya apa? Ketika beristinja, percikan air kepada kemaluan atau ke celana atau ke sarung. Nah, jadi saya nanti sudah istinja, sudah memenuhi syarat, sudah sunnah-sunnahnya kerjakan, ada dipercikan air. Pada saat nanti keluar dari toilet, loh, ini apa ini? Pipis atau apa tadi? Enggak, tadi saya nyipratkan air kok. Enggak, suci ini. Nah, lama-lama nanti sifat was-was itu hilang. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 sunnah istinja, yaitu mencuci tangan dengan sabun sampai bau najisnya hilang. Jadi pastikan di kamar mandi itu ada sabun khusus mandi, ada sabun untuk mencuci tangan setelah istinja. Sunnah lagi ya, ternyata tisu di situ sunnah, ada sabun khusus membersihkan tangan setelah istinja juga sunnah. Allah, dapat pahala juga di situ. Ada khusus untuk membersihkan setelah istinja. Yang ke-9, melakukan istibra. Nah, ini para jemaah ya, yang perlu diperhatikan. Istibra. Napa istibra niku? Membersihkan sisa air kencing yang terdapat pada kemaluan. Nah, ada sisa-sisa air kencing pada kemaluan. Namanya istibra. Istibra itu dengan apa caranya? Kadang-kadang para santri itu memahami istibra dengan berdaham tok. Enggak. Sebelum berdaham ini ada cara dengan dengan mengurut kemaluan dengan jari telunjuk tangan kiri secara lembut. Diurut, dibersihkan betul. Subhanallah, sambil bayangkan, oh, sampai kayak gini loh. Islam harus bersih ketika kita sholat untuk menghadap yang maha bersih. Dibersihin, diurut dulu, ya, dibersihin, ya seperlunya nanti diurut dulu sampai kotoran
kencing, sisa-sisa kencing itu habis dengan lembut. Nah, dan maksud dari istibra ini supaya tidak menyebabkan keluarnya sisa air kencing setelah beristinja, karena hal tersebut dapat menyebabkan wudu dan sholat menjadi tidak sah. Setelah diurut selesai, ya mau dicuci gitu dengan sampai 3 kali. Ya, ketika diurut itu juga sambil gini supaya keluar. Yang masih ada sisa-sisa air kencing itu supaya keluar sambil diurut, dibersihkan. Kenapa kok demikian? Karena Nabi SAW pernah suatu waktu Nabi mendapati 2 kuburan. Bapak Rasulullah kayak bersedih, Nabi berdiam, Rasulullah melihat, memperhatikan kuburan. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, tahukah kalian, kata Rasulullah, 2 orang ini sahibah hadal qabr, yang punya 2 kuburan ini sedang diadab di dalam kuburannya. Oh ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, yang satu ini waktu hidup suka adu-adu, suka adu domba, omongan sana pindah sini. Setiap ada omongan tentang eleknya wong, senang dia, dipindahkan nanti lagi pindah. Ini yang satu ini diadab, yaitu namam, yaitu tukang adu domba. Dan yang satu ini kalau cawi gak tahu bersih, gak tahu istibro, cewek selesai wudu, selesai. Akhirnya apa? Tersisa air kencingnya gak terasa dia. Ketika sholat ada tetesan kecil, sehingga sholatnya sering tidak sah. Perasaannya ibadah sudah sekian tahun padahal nggak sah. Gara-gara apa? Cawinya nggak beres, diazab. Maka setelah itu Nabi SAW mengambil pelepah kurma, dipotong jadi 2, ditancapkan kepada 2 kuburan ini. 1, kemudian yang kedua ditancapkan di situ. Wala'alla, kata Nabi SAW mengatakan, mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih hidup, maka dia bertasbih, maka dia mendoakan sahib yang punya kuburan ini dan akan diringankan azabnya. Nah, di sini ada pelajaran penting bahwa kalau saja pelepah korma masih hidup saja bermanfaat untuk si mayit, apalagi doanya orang yang masih hidup, terutama anak-anaknya. Nah, ini saya jadikan hujjah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa doa amalan orang yang masih hidup itu bisa memberi manfaat kepada si mayit. Nah, ya. Jadi inilah jemaah, jadi perlu kita hati-hati dalam beristinja, perlu istibra. Jangan tergesa-gesa. Oh ini keburu, ini berjemaah nggak nutut, nggak apa-apa. Yang penting sampai betul-betul bersih. Nah, selanjutnya sunnah istinja yang ke-10 adalah pastikan membaca doa ketika akan masuk kamar mandi. Nah, ini sunnah istinja karena doa masuk kamar mandi itu berkaitan dengan urusan istinja. Dan jarang orang masuk kamar mandi gak istinja, kan? Pasti pipis, BAB, pasti urusannya dengan istinja. Pastikan baca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith wa minar rijsin najis al khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Coba bayangkan jemaah, ini ketika kita berdoa kepada Allah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Biasakan lesan kita ini Bismillah. Maka diantaranya supaya lisan kita ini zikir dengan Bismillah. Kalau habis sholat, terutama habis subuh dan habis maghrib, baca surat Al-Ikhlas 3 kali dan Muawwidzatain itu baca dengan Bismillahnya dengan tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan baknya bismillah itu nyambung setiap kita ucap. Latihan terus. Mau berangkat ke pasar, Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk ke rumah, datang dari pasar, Bismillahirrahmanirrahim, habis salam dan seterusnya. Biasakan. Jadi setiap kita Bismillah. Subhanallah, ada di Mayang seorang pedagang padi itu, dikenal dengan Pak Haji Bismillah. Itu loh, Haji Bismillah katanya. Padahal namanya bukan Bismillah. Karena masih hidup, waktu masih hidupnya, setiap mau nimbang padi itu, beliau pegang Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau dijual padinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dikeraskan.
Ketika mau panen sebelum dimulai kerja bismillah sampai pekerja-pekerjanya dengar katanya. Saya tanya Pak Rizal, kenapa kok dikenal dengan bismillah Pak Haji ini? Karena masih hidupnya selalu mau lakukan apa, kalau baca bismillah dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau buka tokonya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, insyaallah kita amalkan ini, masya Allah. Bismillah. Ketika masuk kamar mandi, bismillah. Tapi enggak pakai ar-rahmanirrahim kalau kamar mandi. Cukup bismillah saja. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth wal khaba'ith. Kenapa khubuth itu? Khubuth itu setan laki, wal khaba'ith setan perempuan. Ya. Wa minar rijsin najis, dan dari kotoran najis, al khabithil mukhbith. Ya, najis itu khabith, kotor, mukhbith. Jadi kita nggak boleh kotor memang. Setiap saat kita nggak boleh kotor. Oleh karena itu kalau orang mau masuk sholat nggak boleh kotor. Dan orang habis sholat dia dibersihkan dari kotoran. Kotoran dosa, kotoran kesalahan. Begitulah keadaan kita, nggak boleh kotor memang. Baik secara zahir ataupun secara batin. Maka batin kita harus juga kawal. Sebagaimana kita mengawal jasad kita dari kotoran fisik, begitu juga batin kita harus kita kawal dari kotoran fisik, kotoran sifat-sifat yang tidak terpuji. Begitu terusnya asyaitonir rajim, gitu ya. Nah, para jemaah sekalian rahmat Allah, pentingnya kita dalam beristinja. Ternyata di sana ada sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan. Ada berapa ini sunnahnya? Ada 10. Allah, di antaranya yang paling gampang tadi apa? Siapkan di kamar mandi ada tisu, kerentak dalam hati, oh tisu ini sebagai ganti daripada batu, ada pahalanya. Pada saat kita meletakkan sudah berpahala. Meletakkan tisu di kamar mandi. Kemudian apa lagi tadi? Sabun, ini khusus untuk habis cawi. Sunnah dapat pahala juga di situ. Masya Allah. Jadi kita ketika keluar dari kamar mandi sudah bersih semuanya. Ya, insya Allah. Ya, baik. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pagi ini jadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah insya Allah. Dan kita semakin hati-hati, khususnya dalam satu istinja. Maka kita sering waktu di rubat, waktu di ma'had, dan misalnya gimana bab istinjanya, sudah paham semuanya? Selalu gitu. Para guru-guru kita tanya, gimana istinjanya? Nah, sekarang kadang-kadang urusan soal yang tinggi-tinggi udah dibahas, tapi istinjanya nggak beres. Nah, ini makanya nggak nyampe-nyampe. Kenapa istinjanya nggak beres? Baik. Masih banyak masalah-masalahnya. Setelah itu nanti adab-adab ketika masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi juga berkaitan dengan masalah adab-adab ketika buang air kecil atau buang air besar. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi tambahan ilmu manfaat. Allah Ta'ala yaghfiru dzunub wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una faqihna fid din. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah itu kita hadiahkan pahala majelis ini juga untuk orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, luhur-luhur kita, guru-guru kita yang berjasa kepada kita semuanya. Anallahu ta'ala bi barakati hadzal majlis yataghashshal jami' bir rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Dengan barokahnya majelis ilmu, mudah-mudahan Allah SWT membersihkan kita dari dosa-dosa, mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, semuanya qabul hajat, cita-citanya sukses semuanya dan mudah segala urusannya, jadi orang-orang yang beruntung, sehat wal afiyah, panjang umur, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini menjadi orang ahli taufik, menjadi orang-orang yang selalu diridhai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu benar di dalam melaksanakan syariatnya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah salihah wa ala ma nawa salafun salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين